Oke, minasan konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O hisashiburi desu. Selamat datang di channel saya. Oke, kali ini kita akan bahas dari komenan Mbak Lia. Di situ kita ditanyakan ya tentang apa tadi? Tentang biaya hidup di Jepang. Oke, untuk biaya hidup di Jepang itu kita sebelumnya akan membahas tentang apa aja dulu sih fasilitas yang kita dapatkan selama magang di Jepang. Jadi kebetulan yang saya akan buat contoh itu perusahaan yang nggak dapat lembur, nggak dapat yaking, atau istilahnya itu kerja malam gitu ya. Jadi shiftnya cuma satu ya. Oke, dari yang kita dapatkan selama magang di Jepang untuk fasilitasnya yaitu pertama, fasilitas pasti dari pemagang, untuk pemagang maksudnya itu adalah sepeda ya. Jadi semua teman-teman magang di Jepang pasti dapat sepeda. Nah, meskipun jarak dari kos-kosan saya ke pekerjaan, maksudnya ke tempat kerja saya itu bisa dijangkau jalan kaki, nggak sampai 5 menit. Cuman tapi kita tetap dapat namanya fasilitas sepeda. Itu kita gunakan untuk belanja dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kita dapat fasilitas namanya yaitu yang saya tadi bilang kos-kosan. Kalau di bahasa Jepangnya itu apato ya. Ya, apato itu kalau bahasa Inggrisnya mungkin apartemen ya. Cuman mungkin karena orang Jepang susah bilang apartemen jadinya pakainya apato gitu. Nah, itu apato kita di sini dapat kebetulan yang sederhana. Ya, sederhana tapi ya alhamdulillah tetap kita syukuri. Ya, di sini fasilitas yang kita dapatkan apato ini kita tetap bayar bulanan ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi berapa jumlah biaya yang kita butuhkan untuk dari apato, kemudian makan dan lain-lain. Saksikan terus videonya. Kali ini kita akan bahas dulu, kita bongkar dulu apato. Apato atau kos-kosan di Jepang ini yang kita dapatkan di magang itu terbagi menjadi dua, yaitu gas listrik, air gas listrik ya. Kemudian dibagi lagi untuk biaya apartemen itu sendiri. Jadi kita bayar kosan, kalau di Indonesia bayar kosan, sama bayar yang namanya listrik air gas. Nah, karena kebetulan perusahaan kami termasuk yang alhamdulillah gitu ya. Soalnya ada juga yang teman-teman yang perusahaannya itu ya ada yang kurang gitu ya. Maksud dalam artian kurang itu listrik air gas itu nggak kepotong di gaji ya. Jadi kami biaya apartemen, listrik air gas itu sudah dipotong di gaji. Nah, karena dipotong di gaji, perusahaan juga ikut membiayai. Jadi kita akan nanti dipotong di gaji itu selama 1 bulan pasti sekian. Nah, kebetulan yang saya kebetulan di perusahaan saya itu listrik air gas itu sudah dipatenkan untuk kami bayar 1 bulannya itu per orang atau per kepala itu 5.000 yen. Nah, 5.000 yen itu sekitar 500.000 ya teman-teman ya. Tinggal tambahin aja 20 lah di belakang untuk gampang ngitungin yen ke rupiah aja. Jadi kita bayar sekitar 5.000 yen atau sekitar 500.000 ya. Itu pokok ya pasti ya. Itu pasti dipotong per bulannya. Nah, kenapa kok saya bilang alhamdulillah? Karena teman-teman yang lain belum tentu juga dipotong seperti itu. Karena kalau misal nggak dipotong di gaji, perusahaan mereka nggak mau tahu mau kalian
irit kah atau kalian boros kah, itu terserah kalian, yang penting kalian yang bayar. Cuman alhamdulillahnya di perusahaan saya kebetulan itu kami itu dipotong di gaji. Jadi gaji kita per bulan pasti kepotong buat listrik, air, gas, ya segitu-segitu terus. Mau kita pakainya boros atau mau gimana itu buat bareng-bareng soalnya. Jadi ya kita alhamdulillahnya di situ. Kemudian untuk sewa apartemennya, saya kebetulan lupa, jadi saya nyontek dulu. Oke. Nah, di sini saya buka slip gaji ya, nggak masalah. Ini kebetulan di slip bonus saya ya. Alhamdulillah perusahaan saya juga dapat bonusnya. Di apartemen, oh di sini nggak dipotong. Nih, sini ada. Oh banyak banget, saya kumpulin ya per bulannya, saya kumpulin biar ada dokumentasinya. Oke, kita buka aja random lah. Bulan berapa ini? Ya pokoknya sama aja ini. Nah ini biayanya di sini. Ada biaya apartemennya itu 1 mang 3.000 ya teman. Per kepala kita bayar 1 bulannya itu 1 mang 3.000. Jadi yo kalau ditambah 02 berapa ya teman? Di rupiah kan ya sekitar 1.300.000 per bulan ya. Ini kalau di Indonesia mahal, cuman kalau di sini ini kita dapatnya paling murah mungkin, kayaknya ini paling murah. Jadi mungkin kalau teman-teman atau senior-senior Jepang yang nonton video ini pasti bilangnya wah murah banget gitu ya, karena mereka itu nggak dipotong di gaji ya, mereka biasanya itu bayar sendiri. Nah kalau bayar sendiri kadang itu kayak per bulannya itu apartemen mereka itu wah lumayan. Nah ini kita apartemen kita kebetulan sederhana dan buatan PT, kebetulan dari kontainer juga ini ya. Ya sederhana tapi ya alhamdulillah itu kita dipotong di 1 mang 3.000 atau sekitar 1.300.000. Kalau ditambah tadi listrik, air, gas tambah 5.000 berarti 1 mang 8.000 atau sekitar 1.800.000. Oke, sampai sini dulu sudah paham ya teman-teman. Jadi kita dipotong di situ. Apakah potongannya cuma itu aja bang? Wah enggak. Enakan. terlalu kepenak ya kalau kalian itu dipotong cuma itu doang. Kebetulan di slip gaji saya ini uang kotor saya itu saya dapat 15 mang atau 15 juta harusnya. Itu dipotong untuk tadi yang saya bilang listrik, air, gas itu 5.000. Kemudian kita di apartemen 1 juta 1 mang 3.000. Nah kemudian hokeng atau asuransi, mungkin di Indonesia namanya apa, asuransi kesehatan lah, itulah pokoknya asuransi ya, termasuk asuransi tenaga kerja itu ada di, kalau misalnya kita kecelakaan juga dipotong ya. Di sini sekitar 7.848. Yo kita bulatkan saja ke 8.000 yen. Jadi kalau ditambah tadi 1.800.000 ditambah 800.000 lagi, yo sekitar 2.600.000 ya. Kemudian kita dipotong nggak cuma itu saja. Ada lagi ya. Ada lagi kita dipotong namanya nenking atau istilah kerennya itu pensiunannya apa ya? Uang pensiun. Waduh, uang pensiunan tahunan. Ya, jadi kalau yang magang itu pasti dapat namanya nenking ya. Nggak tahu kalau yang lainnya ya kayak Tokutek atau yang lain saya kurang paham karena saya nggak pernah tanya dan saya juga belum pernah menjalani. Jadi yang kami dapatkan sesuai apa yang saya rasakan saja. Tuh kita nanking itu dipotong sekitar 1 mang 4.640, ya sekitar 1.500 sama apa ya. Jadi berapa? 2.600. Tapi ini nanti masih bisa dicairkan nanti ya kalau kita pulang ke Indonesia ya. Berarti ini
termasuknya tabungan tapi kita disuruh maksa dipaksa nabung. Ya gimana ya, ini masukin ke potongan nggak ya? Yes, masukin aja ya. Masukin aja ke potongan ya, kira-kira sebesar di potongannya itu jadi 2.600.000 ditambah 1.500.000 lah. Yo sekitar 4.100.000 ya, sekitar segitu ya. Loh tadi kan gajinya 15 juta, kok potongnya gede banget gitu ya, emang segitu. Jadi sekitar 4 mang kita atau 4 juta itu pasti wajib dipotong per bulannya. Oke, sampai sini sudah paham ya. Jadi maksud saya menjelaskan dari fasilitas terlebih dahulu karena fasilitas tersebut juga ada hubungannya dengan kita biaya hidup kita nanti ya. Nah, kalau kayak sepeda itu kita nggak usah bayar. Misal ada kerusakan seharusnya kita bilang ke PT nanti biar PT yang benerin. Cuman kebetulan saya kurang beruntung. Jadi PT saya misalkan ya kalau ini kerusakannya kecil ya silakan perbaiki sendiri. Kalau misalkan emang benar-benar nggak bisa diperbaiki, saya laporan nanti dibeliin yang baru seperti itu. Karena ya gimana lagi ya, nggak apa-apa, tetap alhamdulillah. Karena emang saya pikir ya sepeda yang baru itu mungkin mahal di sini, makanya ya tetap beliin yang murah aja. Cuman kan kalau barang murah kayak onderdilnya itu kalau rusak kita nggak bisa cariin gitu loh. Misalkan kita disuruh benerin sendiri gitu ya nggak mungkin itu. Soalnya kalau kita cari pun di sini sekitaran sini onderdil kayak gitu udah nggak ada lagi, udah nggak diproduksi gitu. Makanya kadang saya ayal-ayalan. Cuman itu ya nggak apa-apa lah, kadang kita ngobrol sama bos juga kayak teman aja ya, nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Jadi apapun tetap kita omongkan aja ke perusahaan, jadi jangan ditutup-tutupin. Oke, untuk biaya perawatan nggak usah kita masukin karena dari perusahaan juga seharusnya ya, kalau teman-teman beruntung itu kebetulan 80% pasti beruntung. Jadi fasilitas kayak tadi perbaikan itu kita tinggal bilang ke perusahaan nanti untuk diperbaiki. Jadi perbaikan atau maintenance kita hilangkan saja. Oke. Kemudian yang paling penting adalah kita makan. Hidup kalau nggak makan ya mati. Jadi di Jepang kebetulan itu makanannya itu nggak ada kayak di Indonesia, kayak warteg, nasi padang gitu, kayak pedagang keliling, asongan gitu, nggak ada ya. Nah karena nggak ada tersebut, adanya ya kayak kebetulan kayak restoran, atau yang nggak restoran itu ya kayak tempat makan cepat saji itulah, kayak fast food itu. Waduh, sangar temen ya itu kayak gitu. Itu kalau kita makannya cuma di situ ya nggak mungkin kita pakai gaji yang segini. Kenapa kok saya bilang nggak mungkin? Pasti teman-teman untuk bisa ke Jepang pun, mungkin dari yang nonton sini ya tetap semangat ya. Pasti teman-teman ada hutang. Kalau misalkan nggak hutang pun itu alhamdulillah ya. Cuman tapi kalian pasti tetap mikir gimana caranya dapat duit, bukan kita menghabiskan duit. Gitu. Nah, karena udah sampai sini kita nggak mungkin makan yang fast food, restoran sok-sokan kayak selebgram nggak mungkin. Jadi kita masak sendiri. Nah, seperti yang di video ini, saya kebetulan belanja harian ya. Ya, itu harga-harganya sudah mulai naik karena emang kayak apa namanya? Kenaikan harga itu dipicu karena oposio jeneng kerennya itu kalau nggak salah itu obligasi wes itulah, pokoknya ada krisis moneter lah, tapi nggak krisis banget. Jadi yen itu kalah sama dolar, makanya kurs yen sekarang itu jelek banget ya. 1 yen itu sekitar 108 rupiah. Itu baru naik ya, udah baru naik beberapa hari yang lalu. Kebetulan saya bikin video ini Desember 2000 berapa ini? Itu 2024. Yo, jadi di situ
kenaikan harganya gila-gilaan banget. Dan kebetulan gaji kita juga naiknya cuma 500 yen. Ya kayak wah gimana ya, kita tertekan banget gitu loh. Ya nggak apa-apa, yang penting kita tetap masih bisa makan. Jadi makanan kita tetap kita batasi. Ini kebetulan yang di video saya ini kami bertiga ya. Jadi makannya itu kami bertiga karena di sini ada 2 apartemen. Jadi dibagi 3 orang. Nah, kita itu makannya per 3 orang. Itu dibagi per 3 orang ini kami menghabiskan sekitar jadi ya kalian bisa lihat sendiri itu angkanya berapa ya. Itu hampir 1 mang ya. 1 mang itu 100.000 yen hampir saya tambahin aja 02 ya. Itu untuk 1 minggu ya. 1 minggu kita nggak beli beras. Nah, kebetulan waduh ini alhamdulillah banget kami dapat beras seperti yang video yang lalu. Itu kita dapat beras itu dari perusahaan ya. Jadi kita tinggal yang penting giling aja berasnya diselip. Nah, itu kita udah dapat beras. Jadi kita nggak usah beli beras dan hasilnya 1 minggu sekitar 1 mang. Oke, sampai sini ada gambaran nggak teman-teman? Wah, 1 minggu 1 mang 3 orang, wah keren juga loh. 1 juta guys, waduh 1 minggu 3 orang 1 juta ya. Kalau di Indonesia dapat warteg apa aja ini beli. Beli warteg apa aja ini, dapat ayam goreng banyak, ini dapat wis yang enak-enak pokoknya ya. Nah, kebetulan di video ini yang seperti teman-teman lihat kami hampir segitulah, berarti kira-kira untuk 1 bulan, berarti kan ada 4 minggu, itu sekitar 4 mang ya. Jadi 4 mang cuma untuk makan. Itu juga udah beli kayak minyak goreng biasanya, udah kayak beli kadang bumbu-bumbu itu ya, bumbu-bumbu Indonesia itu kita belinya di toko Indonesia itu lumayan mahal di sini. Ya gimana lagi karena kita butuh. Ya per bulannya sekitar segitu ya per 3 orang. Nah, untuk ngakali karena 3 orang itu kita butuh sekitar 4 juta. Ya, kita untuk makan pasti wajib kita potongkan ke uang kas, yaitu itu sistem uang kas itu terserah kalian nanti kalau ke Jepang. Ini kebetulan yang saya kayak alami sendiri dan yang saya praktekkan itu kebetulan paling enak pakai uang kas gitu ya. Di uang kas itu kita masukkan per kepala atau per orang itu 1 mang 5.000 atau sekitar ya 1.500.000 ya. Ya 1.500.000 per orang. Nanti kan pasti sisa harusnya 5.000 atau 500.000 per bulannya. Nah nanti bisa kita belikan untuk tisu toilet kah, atau bisa belikan bumbu dapur kah, atau apa ya, nanti fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan untuk bulan ke depannya. Jadi kita sudah paham ya, dari potongan apartemen tadi, kemudian kita dapat potongan makan yang pasti kita makan di 1.500.000 per anak. Ya kita bisa kayak beli karage freezer frozen gitu ya, terus atau beli apa gitu yang kiranya teman-teman ngerasain, bang beli telur aja bang gitu, aduh ya terserah, itu terserah teman-teman. Itu bisa mendobrak atau maksudnya mendorong ke kalian pengen nabung irit. Cuman yang saya garis bawahi ya teman-teman, kita di sini hidup di negeri orang, kita nggak tahu penyakit apa atau yang misalkan kita itu kesehatan yang bisa maksudnya mengganggu kesehatan kita di sini, kayak kena musim apa-apa itu kita nggak tahu ya seperti itu. Dan kita juga nggak mau kena itu. Makanya kita jaga baik-baik diri kita. Kenapa kok saya bilang gini? Saya pesan banget buat teman-teman, kalau bisa jangan sampai sakit di sini ya. Mahal. Udah pakai hokeng atau kartu asuransi itu tetap mahal. Tetap mahal. Jadi teman-teman kalau bisa jangan sampai sakit gitulah. Makanya ya boleh irit boleh, cuman tapi kesehatan juga tetap dipentingkan nomor 1. Kita tetap butuh, tubuh kita itu butuh sayur,
butuh namanya ya supply daging atau telur, ya kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan dan kemampuan ya. Kalau misal kita butuh tapi cuma pengen ya, kemampuan kita di bawahnya ya jangan, nanti boros ya. Jadi tetap kita butuhkan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Oke, kemudian kayak internet bang, wah. Alhamdulillahnya di sini ada wifi ya. Jadi kami wifi-nya itu per bulan. Itu kita bayar satu orangnya itu 1.000 yen. 1.000 ya, 1.500-an lah, kita anggap 1.500 yen. Karena di sini ada 6 orang banyak, jadi kita bisa tanggung bareng-bareng. Itu ya sekitar 1.500 yen. Jadi per bulannya 150.000 ya. Mahal banget bang, mending kita di IndiHome ya wis sakarepku, ini Jepang ya bukan Indonesia. Ya seperti itu ya. Makanya kita di situ sekitar 150.000-an. Oke, kepotong apa lagi? Nah, tadi apartemen sudah, listrik, air, gas sudah, terus makan, terus wifi ya. Nah, kalau teman-teman pakai wifi seperti di sini, itu teman-teman kalau mau main itu pasti nggak punya internet ya, pasti ya. Nah itu biasanya teman-teman di sini yang udah di Jepang itu udah lama, pasti mereka butuh namanya internet. Karena untuk mau jalan-jalan ke sana sini gitu itu kita itu butuh namanya Google Map. Nah kebetulan saya pakainya itu internet juga. Saya pakai bayar yang per bulan karena saya juga pengen upload video, jadi saya butuh kuota yang gede-gede gitu ya. Nah itu saya ada belinya yang agak mahal dikit, itu sekitar per bulannya itu saya bayar 2.800 yen. Itu mahal buat teman-teman. Kalau misalkan punya wifi di apartemen, mendingan kalian ambil yang tahunan aja ya. Nah kayak itu bukan wifi ya, kartu lah, kartu internet. Untuk yang per tahun itu lebih murah. Misalkan itu sekitar 5 giga itu kalau nggak salah kemarin itu saya bayar 1.200.000 ya buat teman saya. Itu 1.000 itu per tahun. Yo jadi yo lumayan lah ya, per bulan 5 giga masuk, per bulan 5 giga masuk, kita udah bayar. Dan nanti kalau 1 tahun udah kelewat ya kartunya mati gitu. Udah itu aja. Ya nggak masalah, kan kita di rumah udah ada wifi gitu. Nah kalau kayak saya itu kan, saya kemana-mana itu kalau kurang tenang gitu loh kalau cuma 5 giga. Nah itu kayak yang kebutuhan kayak saya ini ya saya sarankan ambil yang lebih gede lagi aja, nggak apa-apa. Jadi kita anggaplah kalau buat teman-teman standarnya harusnya dipotong di 1.000 aja, buat 1.000 per bulannya, atau 1 juta kan dibagi 12 atau 1.200.000 dibagi 12 kan 100.000 lah ya. Itu yang normal harusnya. Cuman kalau kayak saya itu jangan dicontoh. Buat teman-teman yang nggak suka boros jangan dicontoh ya, mending ambil yang 100.000 per bulan. Jadi kalau dimasukkan ke potongan tadi kita kalkulasikan aja sendiri. Oke, apalagi tadi udah kita bahas tentang apartemen, listrik, air, gas, makan, internet, ya jajan. Di Jepang kalau nggak jajan ya kalau jajan sih itu kayak terserah teman-teman. Kayak mau jajan ini jajan itu, wah nyobain sushi bang di Jepang, kalau nggak nyobain sushi itu rugi ya sekarangmu ya. Jadi terserah. Kalau mau pengen coba-coba makanan ya terserah kalian. Cuman tapi biasanya anak-anak Kensu, anak-anak yang udah di Jepang sini, teman-teman yang di Kensu Jepang, mereka pasti wajib menyisakan uang mereka sekitar 3 mang per bulan. 3 mang atau 3 juta rupiah per bulan. Jadi yang tadi saya bilang 1.500.000-nya itu buat paten di sayur, masuk uang kas. Nah 1.500.000 ini kita per bulan ngapain lah? Buat jalan-jalan kah,
naik kereta sana sini atau kita beli jajan. Nah itu terserah kalian. Itu biasanya teman-teman di sini tuh udah wajib, pokoknya itu 3 mang itu wajib dipotong. Nah dari yang kita bahas kemarin di spill gaji magang itu kebetulan gaji saya segitu, nah kita potong aja 3 mang di situ, jret. Nah oke, udah dipotong dan sisanya segitu ya. Jadi gambaran aja buat teman-teman di Indonesia, kesini itu emang kayaknya gampang tapi nggak segampang yang teman-teman itu kira ya. Artinya kita butuh bahasa, kita butuh sekolah, sebelum berangkat aja kita butuh biaya. Nah biaya yang kita keluarkan untuk bisa kesini itu pasti nanti kita mikir di tabungannya gitu. Kayak misalkan teman-teman yang nggak utang nih, kemarin kan saya di LPK bayar segini, kemarin saya di sini bayarnya segini, terus kita berangkat, berarti saya bayar diri saya sendiri dulu loh, gitu loh. Kalian bayar diri kalian sendiri dulu. Kayak misal kalian nggak utang nih, kalau saya utang gitu, jadi saya bayar utang ke yang saya pinjam utang orang itu loh. Nah pasti untuk motong ke utang itu ya itu terserah kalian berapa, itu harus wajib kalian pikirkan. Kalau nggak utang ya kalian bayar ke diri kalian sendiri. Ini penting karena apa ya, di sini gampang khilaf. Kalian nanti kalau lihat di sini ada namanya Uniqlo, terus namanya itu ada Avail, Shimamura, atau Cuko, Second Street, atau Donkey, pokoknya ada itulah semuanya. Nah kalian mungkin bisa khilaf ya di sini ya, bisa beli. Nah jadi kalau bisa sebelum kalian menyesal untuk membeli barang seperti itu, kalian bayar dulu apa yang menjadi tanggungan kalian. Dan yang paling penting tetap kirim orang tua ya. Ya maksudnya kirim ke orang tua itu ya setidaknya minimal apa yang kita makan, apa yang kita rasakan di sini, orang tua itu juga ikut merasakan. Jadi kalau orang tua ikut bahagia kan kita juga ikut senang, kita semangat kerjanya itu loh. Waduh, ibu saya itu udah pamer ini, pamer emas apa gimana, wah saya juga ikut senang itu loh. Waduh, cuman kebetulan saya belum bisa seperti itu. Enggak. Jadi yang penting gimana caranya membahagiakan orang tua itu juga penting. Oke ya teman-teman ya. Jadi apalagi ya, mungkin ada yang kurang ya. Harusnya udah saya bahas semuanya buat dia hidup di Jepang ya. Kayak sekolah yang saya jalani itu tiap minggu itu ya gratis ya, kan ada di video sebelumnya itu. Saya sekolah kebetulan gratis. Ya seperti itulah. Intinya kita pastikan dulu untuk makan, kemudian apartemen itu ya. Nah karena ada lagi nih kayaknya nih, karena di Jepang itu ada 4 musim, yaitu ada musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Nah kebetulan yang sekarang ini saya pakai sweater ini karena musim dingin ya, jadinya saya kademen. Ya kita butuh ini teman. Kalau nggak pakai ini kita kedinginan. Nah ya pasti teman-teman nanti dibilangin misal dari Indonesia itu belilah jaket musim dingin di Indonesia aja dulu, itu benar. Cuman nggak mungkin teman-teman cuman pakai itu doang, karena nanti juga dicuci kita butuh yang namanya ganti. Nah ganti juga kita butuh yang tebel lagi karena di sini dingin. Nah nanti pasti teman-teman akan beli lagi di sini. Nah kebetulan yang saya alami kayak saya itu beli jaket musim dingin, dan itu ya kita pastikan dulu budget dan barangnya itu bagus, dan itu di sekitar 2000-an yen aja ya. Itu udah kayak ya termasuknya murah, tapi ya nggak murah banget gitu.
juga nggak mahal banget, sekitar 200 ribuan aja. Kita cari yang barang seperti itu aja di sini, entah itu di Uniqlo, Second Street, atau di apapun itu yang saya sebutkan tadi. Itu penting ya, karena teman-teman pasti kedinginan. Kita kan biasa di suhu tropis sekitar 30 derajat ke atas kadang yo 30 berapa lah, kalau enggak 28an lah, 29 28 derajat. Nah di sini itu di 10 derajat ke bawah teman-teman kadang sampai minus itu loh. Jadi ya pasti tubuh kita itu nggak bisa kuat nahan kayak orang-orang yang udah lahir di sini ya. Pasti kita tetap butuh ya namanya kayak penghangat. Oke yo, kadang juga ada yang kalau nggak punya AC kayak saya ini, itu mereka beli namanya stobu atau penghangat ruangan ya, seperti itu loh. Jadi apa yang kita butuhkan tetap kita harus wajib beli ya. Jadi teman-teman, meskipun kita pengen irit tapi jangan memikirkan untuk iritnya doang ya, kesehatan juga diperlukan. Kesehatan juga nomor satu, karena kesehatan itu yang paling mahal. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Misalkan ada yang saya lupa, nanti bisa tulis aja di kolom komentar ya. Saya suka banget kalau ada yang komen ke saya, karena itu akan membantu saya buat ide-ide ke depannya lagi. Dan terima kasih untuk Mbak Lia yang sudah komen. Jadi seperti itu yang saya alami di sini, dan semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang pengen ke Jepang. Dan buat yang teman-teman yang pengen ke Jepang, semangat, jangan patah semangat. Pokoknya tujuan kalian sebentar lagi di depan mata, jadi kalian pokoknya jangan sampai menyerah. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah matane.